Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita jumpa kembali dengan Up Official Channel. Insya Allah pada Jumat kali ini kita akan membahas 4 ayat pada surat Al-Insyirah ayat 5 sampai ayat 8. Adapun temanya ialah di dalam kesulitan ada kemudahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Artinya, ayat 5. Maka sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Ayat 6. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Ayat 7. Maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja dengan semangat untuk urusan lain. 8. Dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Ya. Jadi ya, dari kesulitan itu ya akan tercipta kemauan. Nah, dari kemauan inilah ya yang akan memudahkan segala hal-hal yang akan kita hadapi. Dari kemauan ini biasanya akan tercipta berbagai kreativitas ya. Dengan kreativitas inilah kita akan menghadapi berbagai kesulitan jadi gampang, jadi mudah ya. Jadi betapa problemnya bila kemauan itu tidak ada. Jadi di sini kita bersyukurnya adanya kesulitan, karena kesulitan itu akan menimbulkan kemauan-kemauan. Nah, kemauan itulah yang akan memudahkan kita dalam menjalani atau menghadapi berbagai persoalan yang ada. Ya. Yang dalam istilah Barat ya, apa yang disebut dengan where is the will, there is way. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Jadi kesulitan itu adalah rahmat. Karena dengan kesulitan itulah orang timbul kemauan. Ya. Kemauan bisa kemauan yang membaja, kemauan yang keras. Ya. Seperti misalnya negara Jepang. Ya. Dia adalah negara yang tergolong mempunyai kesulitan dalam hal sumber daya alam. Ya. Jepang adalah negara yang miskin dalam SDA. Ya. Sehingga dia untuk mengantisipasi itu, Jepang memperkuatnya pada sisi SDM, sumber daya manusianya. Nah, bagaimana dia menjadikan sumber daya manusianya unggul? Nah, Jepang misalnya mengirim pemuda-pemudanya ke Amerika untuk belajar, untuk menggali ilmu. Nah, setelah ilmu itu didapat, pemuda-pemuda itu tidak dibolehkan terus pulang, tapi dimintakan atau disuruh untuk bekerja dahulu di negara Paman Sam itu. Dia bekerja di perusahaan-perusahaan untuk menyerap pengetahuan praktisnya, bagaimana ilmu itu dipraktekkan. Nah, setelah dia mendapatkan ilmunya dan tahu bagaimana mempraktekannya, barulah pemuda-pemuda tersebut disuruh pulang. Nah, setelah di negaranya, ilmu dan cara mempraktekkan ilmu itu dia kembangkan ya. Dia kreativitasi ya. Dia Jepang ini juga jago dalam hal meniru dan memoles-moles ya, dalam bentuk penampilan ya, gaya misalnya, sehingga misalnya dalam sisi otomotif ya. Nah, Jepang ini mengalahkan atau mengungguli gurunya ya, dalam hal produksi otomotif, di mana mobil-mobil Jepang atau kendaraan-kendaraan bermotor Jepang itu lebih diminati atau lebih laku, lebih menguasai pasar dunia daripada negara yang tadinya di gurunya adalah Amerika ya. Hanya saja ya Jepang dia kebablasan ya, setelah dapat ilmunya, setelah tahu mempraktekannya, bagaimana cara misalnya membuat alutsista ya, alat pertahanan ya.
alat-alat perang, kemudian dia menyerbu Pearl Harbor ya, menyerbu negara yang tadi akhirnya dia juga hancur, tapi kemudian kini dia bangun kembali ya gitu. Nah, jadi disitulah pentingnya kesulitan. Jadi kesulitan itu akan menciptakan kemauan. Nah, dengan kemauan itulah akan tercipta berbagai kreativitas. Nah, berbagai kreativitas inilah yang akan memudahkan berbagai hal untuk mengatasi masalah-masalah kehidupan. Nah, kemudian di sini dikatakan juga di ayat 7, maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja dengan semangat untuk urusan yang lain. Jadi kita harus tetap bersemangat, tetap bergairah ya, tetap konsisten, tetap istiqomah untuk bekerja lanjutan. Jangan sampai mandek, jangan sampai berhenti, karena mandek ya kita bisa tertabrak atau bisa terlindas. Jadi kita terus konsekuen bekerja menyelesaikan satu masalah ke masalah lainnya ya, dengan tekun, dengan sabar ya, dengan penuh kehati-hatian dan perhitungan. Nah, itu. Dan selanjutnya pada ayat 8, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Nah, sambil kita bekerja, sambil kita berbuat, tapi kita jangan lupa berdoa ya. Berdoa yaitu kita mensandarkan harapan, kita mensandarkan tujuan-tujuan kita, insya Allah dengan kita berusaha dan berdoa dan harapan tertumpu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu insya Allah akan membawa keberhasilan atau kesuksesan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengingkari janji. Jadi harapan itu jangan ditumpukan pada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tumpukan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, biasanya akan berujung pada kekecewaan. Jadi inilah apa yang dapat saya pahami dari 4 ayat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.